Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang order reaksi dan persamaan laju reaksi dengan kompetensi dasar, yaitu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemarin kalian telah melakukan percobaan dengan cara melarutkan tablet vitamin C ke dalam air dan ternyata terjadi reaksi kimia, yaitu tablet tersebut larut dalam air dan terbentuk gelembung-gelembung gas. Reaksi tersebut termasuk reaksi yang cepat karena hanya dalam beberapa menit reaksinya sudah selesai. Tetapi ada juga reaksi yang berlangsung lambat, misalnya proses perkaratan besi yang membutuhkan waktu 1 minggu atau lebih baru terbentuk reaksi. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang besarnya laju reaksi dan tetapan laju reaksinya. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia tergantung pada besarnya laju reaksi. Pada bab ini, kita akan mempelajari besarnya laju reaksi dan persamaan laju reaksinya. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia tergantung pada besarnya laju reaksi. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi pereaksi atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Jika ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka A dan B disebut reaktan, sedangkan C dan D disebut produk. Persamaan laju reaksi. Pada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka nilai persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikalikan dengan konsentrasi B pangkat Y. Keterangannya, V itu adalah besarnya laju reaksi, K itu adalah konstanta atau tetapan laju reaksi, X itu adalah order reaksi terhadap A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Penentuan order reaksi. Order reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Pada umumnya, order reaksi berupa bilangan bulat positif yang nilainya tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan harus berdasarkan data hasil percobaan. Secara matematis, nilai order reaksi total adalah penjumlahan order reaksi seluruh reaktan. Selanjutnya perhatikan tabel persamaan laju reaksi pembentukan Na2O berikut ini. Terdapat persamaan reaksi NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2, maka notasi laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2, dan order reaksinya adalah 2. Reaksi yang kedua, 2Na ditambah setengah O2 menghasilkan Na2O. Notasi laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali Na pangkat 2 dan O2 pangkat 1. Order reaksinya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dari tabel tersebut, coba diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah dalam persamaan laju reaksi berhubungan dengan konsentrasi dan hasil reaksi? Lalu yang kedua, adakah hubungan koefisien reaksi dengan persamaan laju reaksi? Dan yang ketiga, adakah hubungan order reaksi terhadap persamaan laju reaksi? Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Pada reaksi NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2, didapat data percobaan sebagai berikut. Percobaan 1, 2, 3. Konsentrasi NO2-nya masing-masing 0,1, 0,4, dan 0,1.
Lalu konsentrasi CO-nya adalah 0,1, 0,1, dan 0,2. Laju reaksinya 0,05, 0,8, dan 0,05. Kita diminta menentukan order reaksi total dan rumus laju reaksi, lalu konstanta laju reaksi, dan laju reaksi jika NO2 sebesar 0,4 m dan konsentrasi CO sebesar 0,3 m. Order reaksi total didapat dari menjumlahkan X dan Y, yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian kita tentukan rumus laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2, lalu konsentrasi CO pangkat 0. Karena pangkat 0 itu hasilnya 1, maka V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Untuk menentukan konstanta laju reaksi, diambil dari rumus V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Misalnya kita masukkan data yang pertama, V-nya 0,05 sama dengan K dikali 0,1 kuadrat. Berarti K-nya sama dengan 0,05 dibagi 0,1 kuadrat. Hasilnya adalah 0,05 dibagi 0,01 dan mendapatkan hasil 5 molar per second. Untuk menentukan laju reaksi, jika NO2 konsentrasinya diketahui 0,4 m dan konsentrasi CO sama dengan 0,3 m, kita masukkan ke rumus V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. V sama dengan K-nya tadi sudah didapat angka 5 kali 0,4 pangkat 2, maka 5 dikali 0,16 dan didapat hasil V sama dengan 0,8 molar per second. Order reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik order reaksi. Terdapat 3 macam grafik order reaksi, yaitu reaksi orde 0, reaksi orde 1, dan reaksi orde 2. Yang pertama, bisa kita lihat grafik order reaksi 0. Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Jadi, persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Grafik order reaksi 1, persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. Grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu yang terakhir, grafik order reaksi 2. Persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Demikianlah pelajaran kita kali ini tentang order reaksi dan persamaan laju reaksi telah selesai kita bahas. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.